Ya memang pada umumnya kasus pencemaran nama baik tuntutannya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun gitu. Jadi ya 2 tahun tuh udah paling ringan. Tuntutan setahun ada juga, tapi udah ringan banget ya. Jadi tuntutan 2 tahun biasanya hakim memutuskan 1 tahun atau hakim menambahkan 1 tahun jadi 3 tahun. Tapi ini kan kasus pencemaran nama baik ini kan harus dibuktikan secara detail, makanya lama dan panjang nih urusannya kalau mensidangkan kasus pencemaran nama baik, karena harus hati-hati. Nah, Rasman belum tentu juga bersalah. Karena akan dilihat faktor-faktor penyebab dia kemudian menyampaikan suatu cerita. Itu kan juga kan ada nanti dalam persidangan, ada pembuktian, ada saksinya kan menceritakan semua kan. Jadi belum tentu juga walaupun dituntut, Rasman kemudian bisa jadi diputus bebas atau lepas karena memang sebenarnya dia menjalankan apa-apa yang kemudian sesuai koridor. Misalnya dia waktu menyampaikan cerita dia berposisi sebagai pengacara, itu kan dilindungi oleh undang-undang. Dia menyampaikan atau dia menyampaikan karena emang cerita dari si siapa yang perempuan Iklimah. itu kan, nah lima, nah, kan begitu juga kan, makanya itu pembuktinya ada dalam suatu koridor yang lengkap di persidangan dalam proses sidang. Jadi cuman kalau namanya persidangan harus ada tuntutan jaksa. Tuntutan itu bisa tuntutan lepas, tuntutan bebas, bisa tuntutan penjara kan. Nah, dalam hal ini Rasman dituntut penjara. Tuntutan 2 tahun kan gitu kan. Misalnya diputus dia bersalah. Rasman masih bisa banding. Dan dia belum juga kemudian dieksekusi di pengadilan, dieksekusi di penjara, belum juga, dia masih bebas aja nanti kan. Kenapa? Karena tuntutannya cuma 2 tahun gitu. Jadi dia misal apalagi kalau dia dituntut hukuman 1 tahun dengan masa percobaan, berarti kan dia nggak perlu menjalani apa penahanan kan, penjara. Jadi itu dia. Jadi ini belum suatu kartu mati buat Ratman dan bukan suatu kesedihan yang berat sebenarnya. Nah, yang penting kan diperjuangkan karena ada banding, ada kasasi, ada juga posisi Rasman kemudian berkemungkinan juga bebas. Kenapa? Karena bukti-bukti belum tentu juga menjerat dia, saksi-saksi belum tentu juga menjerat dia kan gitu kan. Karena ya kalau ceritanya Rasman di persidangan memang dia bicara itu ada fakta-fakta yang menyebabkan dia bercerita itu seperti itu. Tentunya Ikliman diputus 6 bulan itu kan putusan, tapi kan tuntutannya kan mungkin lebih dari itu. Nah, 6 bulan Ikliman ini penjara apa kemudian dengan masa percobaan? Kan nanti kan dilihat gitu. Jadi kita belum tahu, tapi kalau diputus 6 bulan menjalani masa tahanan 6 bulan ya kalau dia terima ininya apa hukumannya nggak perlu banding kan, ya sudah dia jalankan masa hukumannya selama 6 bulan di penjara kan, sama kayak Jupe sama di Persik dulu kan diputus masing-masing, kayaknya dua-duanya menjalani hukuman di penjara kan masing-masing 2 bulan kalau nggak salah tuh atau 3 bulan. Sama juga dengan Iklimah. Nah, kalau Iklimah diputus penjara, apakah Rasman juga bisa diputus penjara? Bisa juga lepas kalau bukti-bukti kemudian meringankan dia atau membuat dia lepas dari hukuman. Jadi itu dia. Nah, kalau Rasman kemudian merasa wah nggak beres ini, sebenarnya persidangan sih beres-beres saja, tuntutan juga beres-beres saja. Cuman kan namanya dia yang dipersangkakan atau didakwa kan dia nggak puasnya selalu ada, gitu ya.